Mas Denny, banyak pegawai KPK termasuk Novel Baswedan kabarnya tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Mas Denny kaget nggak? Ya, antara kaget dan nggak kaget. Kenapa? Ya, kaget karena tiba-tiba diumumkan begitu saja ya 75, 73 yang tidak lolos, yang sebenarnya daftarnya juga belum ada, belum keluar. Itu masih ada di BKN, jadi belum keluar, tetapi media-media sudah mengabarkan bahwa itu ada yang tidak lolos, berarti ada kebocoran di dalam BKN sendiri terhadap daftar dan nama orang-orang yang tidak lolos. Atau media juga melakukan framing, bisa jadi kebocorannya ada di dalam KPK sendiri, yang orang-orang yang sekarang sedang diubah menjadi ASN dan mereka tidak menerima, sehingga mereka membocorkan kepada media supaya bisa mendapatkan simpati dan dukungan dari orang atau dari publik. Nah, tidak kaget karena sejak dulu saya sudah berteriak bahwa di dalam KPK itu ada kelompok-kelompok radikal yang sedang menguasai KPK, yang dikenal dengan nama kelompok Taliban. Udah lama tuh saya udah cerita, udah teriak dan berharap bahwa KPK pada waktu itu kan KPK itu secara undang-undang itu mereka tidak bisa dikuasai penuh oleh negara. Mereka independen, berdiri sendiri. Sehingga saya sebut pada waktu itu KPK seperti negara di dalam negara. Nah, sesudah Pak Jokowi memerintahkan untuk merevisi seluruh undang-undang KPK, sekarang KPK ada di dalam naungannya negara, di bawah presiden langsung, dan sudah pasti para pegawainya itu menjadi ASN. Nah, saya mengutip pernyataan Novel Baswedan, yaitu upaya tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyingkirkan orang-orang dengan tujuan untuk membuat KPK terlihat baik. Apakah Mas Denny setuju dengan kutipan itu? Itu kan dari dulu Novel begitu. Jadi setiap kali ada orang yang mau atau ada pemerintah ini mau memperbaiki KPK, ya, apalagi dengan adanya revisi undang-undang KPK, teriakan mereka itu selalu KPK sedang dilemahkan, KPK sedang dikebiri, bahkan KPK mau dihancurkan. Kan itu teriakan-teriakan mereka yang mereka framing supaya publik bersimpati kepada mereka dan mendukung mereka, mendukung KPK. Catat ya, KPK dulu, saya juga dulu termasuk pengagum KPK ya. KPK itu adalah lembaga yang paling jago memainkan citranya. Ya tentu mereka bermain atau berteman dengan beberapa media besar, ya termasuk lembaga-lembaga hukum seperti ICW, ya untuk membangun citra bahwa KPK itu adalah sosok yang sangat bersih, 100% bersih, bahkan seperti malaikat, sehingga tidak bisa digugat. Dan siapapun yang ditunjuk KPK itu bahwa dia pelaku korupsi, sudah pasti menjadi koruptor. Dulu saya pikir juga begitu, tetapi lama-lama saya lihat ternyata sesuatu yang terlihat sangat suci itu bisa jadi menyimpan barang busuk di dalamnya. Dan ini yang dilakukan. Jadi KPK akhirnya menjadi sebuah kendaraan yang mematikan ketika kemudian dia mentarget orang-orang yang tidak disukai. Bahkan juga bisa jadi adalah pesanan-pesanan dari kelompok-kelompok atau elit politik misalnya. Nah inilah yang berbahaya. Kenapa KPK bisa begitu? Karena mereka nggak ada pengawas. Jadi mereka bisa berjalan sendiri tanpa ada yang mengawasi. Siapa yang berani mengawasi KPK? Undang-undangnya saja sudah bilang nggak ada pengawas di sana. Nah revisi undang-undang KPK lah yang mengubah itu semua. Dan seperti biasa ketika itu terjadi, dulu pada waktu revisi undang-undang KPK itu diluncurkan oleh Jokowi, mereka juga teriak, KPK sedang dilemahkan, KPK sedang dihancurkan. Dan Novel juga teriak yang sekarang seperti itu. Apa bedanya dulu dengan sekarang? Ya teriakan mereka begitu-begitu aja. Kenapa? Karena sarang mereka sedang dibongkar sekarang ini. Ya, mereka tidak mau kehilangan tempat di mana mereka sangat berkuasa di sana selama bertahun-tahun lamanya. Apakah ini indikasi bahwa benar isu selama ini adanya kelompok yang anti kebinekaan di KPK? Seandainya benar ada 73 atau 75 ya orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu, ya berarti benar sudah. Apalagi tes wawasan kebangsaan itu apa sih? Ya kan itu berhubungan sama negara kita, cinta nggak pada negara, apakah kamu mendukung radikalisme atau tidak, dan segala macam. Apa sih susah jawabnya? Kalau saya ditanya seperti itu, saya bilang saya berjalan berdasarkan aturan-aturan dari negara. Ya. Tapi kalau mereka tidak bisa menjawab hal yang sesederhana itu, berarti harus ditanyakan ideologi mereka apa.
berarti bukan ideologi mereka, bukan Pancasila sebenarnya. Ada sesuatu. Kan bahaya orang-orang seperti ini ada di dalam sebuah lembaga hukum yang sangat kuat yang bisa menyadap dan menangkap seseorang. Menyadap terutama yang berbahaya. Orang-orang seperti ini harus dibersihkan. KPK harus dibersihkan dari orang-orang seperti ini dan masukkanlah orang-orang yang punya kemampuan di dalam di dalam hukum dan penanganan koruptor dan korupsi, tetapi juga punya wawasan dan ideologi kebangsaan terhadap Pancasila dan negara kita Indonesia. Menurut Mas Denny, apakah ini juga upaya untuk menghabisi penyidik-penyidik KPK yang selama ini terkenal keras? Saya tidak setuju dengan kata-kata menghabisi. Yang saya setuju adalah bahwa negara ingin mengembalikan KPK sesuai dengan fungsinya kembali sebagai lembaga penegak hukum khusus kepada atau khusus di bidang korupsi. Itu saja. Tidak menghabisi, tidak ada yang dihabisi di sini. Tetapi bagaimana mengembalikan lagi KPK ini menjadi sebuah lembaga negara, catat. Bukan lembaga milik swasta, bukan lembaga milik pribadi orang-orang yang berkuasa di sana, bukan. Lembaga ini milik negara dan harus mengikuti aturan negara dan sesuai dengan tujuan kebangsaan dan negara. Mereka dikasih duitnya dari negara kok. Malah berpikir bahwa mereka punya kendaraan pribadi di KPK. Mas Denny, apa dampaknya bagi KPK jika banyak pegawainya yang tidak lolos menjadi ASN? Nggak ada dampaknya, nggak ada apa-apa. Banyak kok orang yang pengen ngelamar KPK. Buka aja coba di media, ya kan. Dicari pegawai KPK yang mengerti hukum, itu para advokat itu banyak tuh yang pengen ke sana. Terus kemudian orang-orang yang mengerti hukum juga banyak. Mungkin dari unsur Polri, dari unsur TNI juga banyak. Nggak ada masalah. KPK adalah sebuah lembaga. Jadi mereka diatur oleh rule dan sistem di dalam lembaga itu. Tidak tergantung pada orang-orang di dalamnya. Kalau KPK masih tergantung pada orang-orang di dalamnya, berarti gagal menjadi sebuah lembaga. Lembaga ini harus berdiri sendiri, independen, dan orang-orang di dalamnya lah yang membutuhkan KPK. Bukan KPK membutuhkan orang-orang itu. Sepertinya banyak media yang menggoreng isu ini untuk menghantam presiden. Bagaimana pandangan Mas Denny? Ya itulah yang saya bilang. Sejak lama kan KPK kan membangun citranya dengan berhubungan erat dengan kawan-kawan media. Media-media besar. Saya nggak bisa nunjuk namanya di sini ya. Ada simbiosis mutualisme antara KPK dengan media-media itu. Terutama karena media-media itu membutuhkan berita yang langsung dan cepat dari KPK, karena langsung dari sumbernya, dan KPK membutuhkan citra dari mereka. Sehingga mereka kemudian besar bersama-sama di sana. Nah, ketika KPK mendapatkan ancaman, ya sebagai sesama teman yang harus bergandengan tangan dong. Dan seperti yang dulu dilakukan KPK pada waktu mereka protes karena undang-undang KPK direvisi oleh pemerintah, ya mereka juga melakukan hal yang sama, membangun framing, bermain sebagai korban atau playing victim, ya kan, seolah-olah mereka dizolimi, seolah-olah mereka sekarang sedang dihancurkan oleh pemerintah. No, bahwa KPK sekarang harus mengubah dirinya dari lembaga yang dulu bukan bagian daripada lembaga negara dan sekarang sudah menjadi lembaga negara sehingga para pegawainya sudah harus menjadi ASN, itu adalah sesuatu yang biasa. Itu adalah aturan yang memang sedang harus dijalankan oleh KPK sendiri. Ya, jangan kemudian mereka berbeda. Semua lembaga negara, semua ASN juga mengikuti proses yang sama dengan apa yang sekarang dialami oleh KPK. Kenapa mereka harus beda? Mereka nggak ada bedanya dengan ASN yang lain. Apakah kita masih punya penyidik-penyidik hebat jika pegawai KPK saat ini banyak yang harus melepas status kepegawaian yang di KPK? Oh sudah pasti. Di dalam KPK itu banyak orang-orang hebat. Jadi gini, di dalam KPK ada sebuah lembaga yang sangat kuat sekali. Lembaga gak resmi, namanya Wadah Pegawai KPK. Ini seperti serikat buruh lah di sebuah pabrik. Nah karena kuatnya mereka, karena berisi orang-orang KPK, mereka lah yang mengatur. Ya kan, siapa yang bisa menjadi ini, siapa yang termasuk secara politis, kasus apa yang bisa dibesarkan dan segala. Orang-orang di dalam sinilah. Ya, dulu pimpinannya Novel Baswedan sampai dia keluar tahun 2018. Jadi siapapun ketua KPK di atas yang cuma menjabat 5 tahun, percayalah akan kalah dengan yang namanya Wadah Pegawai KPK ini. Inilah sekarang sedang dibongkar oleh pemerintah. Kalau mereka sudah tidak menjadi ASN, kalau mereka sudah menjadi ASN, berarti wadah pegawai itu sudah tidak ada lagi. Dan ini yang mereka tolak. Nah, apakah masih banyak orang-orang hebat di KPK? Masih banyak, percayalah. Ketika wadah pegawai ini dibongkar, orang-orang baik dan hebat itu pasti akan muncul dalam KPK. Saya masih percaya sama KPK, cuma saya tidak percaya kepada beberapa orang di dalamnya.
Apa pesan Mas Denny untuk KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, kembalilah ke tracknya. KPK adalah salah sebuah lembaga yang dulu saya kagumi. Ya, dulu saya punya harapan besar terhadap KPK untuk bisa memberantas korupsi di negeri ini. Sebuah lembaga yang kecil, yang efektif, tetapi bisa kemana-mana dan sangat ditakuti. Dulu saya berpikir lembaga KPK itu betul-betul lembaga yang jujur, bersih, dan sangat berani. Tapi ternyata ketika saya menemukan kenyataan yang berbeda dan sebaliknya, terus terang saya kecewa dan saya mulai melawan KPK pada waktu itu. Bukan karena saya benci kepada KPK, enggak. Justru karena saya sayang. Justru karena saya ingin KPK itu menjadi sebuah lembaga yang seperti saya impikan dulu. Nah, mulailah berubah KPK. Tumbuhkan lagi lah kepercayaan masyarakat kepada kalian. Jangan dimainkan secara politik. Jangan dibelok-belokkan ke arah yang tidak sesuai dengan jalurnya. Karena kalau KPK kembali pada jalurnya, percayalah, saya yang akan pertama mengatakan bahwa saya akan cinta kembali kepada KPK. Gaspol.